Ego adalah produk pikiran alam akal. Manusia dengan kesadaran rendah masih belum mampu melakukan kontrol terhadap panca indera yang dimilikinya, sehingga dia pun tidak dapat melakukan kontrol terhadap egonya. Apabila hati telah dikuasai ego, maka dapat dipastikan manusia tersebut tidak akan dapat mendengar suara Tuhannya. Suara atau petunjuk Allah hanya dapat didengar atau diketahui manusia melalui alam rasa atau hati nurani. Karena itu, pada kenyataannya banyak manusia yang hatinya telah diselubungi oleh ego, beranggapan bahwa suara ego tersebut adalah suara ataupun petunjuk Tuhan yang diberikan pada dirinya. Kekeliruan manusia yang menganggap ego sebagai petunjuk Allah akan timbul akibat sebagai berikut. Munculnya sifat serakah, mau menang sendiri, merasa paling suci, sombong dan lain-lain. Hatinya tidak akan merasakan tenang dan damai, karena ego tidak mengenal batasan cukup, hingga hidupnya selalu dipenuhi dengan kecemasan. Merasa hidupnya selalu dipenuhi oleh berbagai masalah. Bahkan rahmat Allah pun seringkali dirasakan sebagai masalah, dan sulit untuk bersyukur pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran dan perasaannya selalu dihantui oleh rasa takut yang tak berkesudahan. Takut ditinggal oleh Tuhan-Tuhan palsu yang telah hidup dalam hatinya. Manusia yang ruhnya masih terselubung, masih rendah kesadarannya, melaksanakan ibadah hanya karena mengejar pahala, menggapai surga dan takut akan neraka. Seluruh pelaksanaan ibadah dilaksanakan hanya terbatas pada pelaksanaan hukum-hukum, rukun dan belum menyentuh maknanya. Karena itu, kebanyakan manusia yang berkesadaran rendah pada akhirnya, disadari atau tidak, akan menjadikan hukum-hukum syariat sebagai Tuhan-Tuhan palsu di hatinya. Yang mereka sembah sebenarnya adalah ajarannya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta dan pemilik ajaran-ajaran itu sendiri. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa beribadah sebenarnya bukanlah bertujuan mengejar pahala, tetapi sebagai training atau latihan untuk mencapai derajat takwa atau kesejatian diri yang sesungguhnya, sehingga menjadi manusia yang mampu menjalankan hidup di dalam pimpinan ruh yang hidup. Untuk dapat meningkatkan kualitas kesadaran rendah menjadi kualitas kesadaran yang lebih tinggi, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah menurunkan dominasi ego yang ada dalam diri kita. Apabila ego sudah tidak menguasai hati, maka suara hati merupakan suara petunjuk dari Allah, dapat didengar dengan jelas. Selanjutnya, yang bertindak sebagai pengendali tubuh adalah jiwa yang berserah kepada Allah. Allah menggambarkan, setan pun tidak mampu menjangkau keadaan jiwa yang berserah diri kepada Allah. Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Surat As-Sod ayat 82 sampai 83. Jelas sudah saudaraku, ruh merupakan pimpinan bagi jasad dan jiwa. Lalu sudahkah hidup kita dipimpin oleh ruh yang hidup? Maka penyingkapan misteri ruh merupakan langkah awal yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana caranya membuka hijab atau tabir ruh? Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menyibak hijab ruh. Terapi istighfar, suatu lembaga kajian hikmah dan zikir yang menggiring umat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya ruh suci, yang merupakan zat Tuhan yang ada pada diri kita sebagai pemimpin jasad dan jiwa dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Terapi istighfar untuk memperbaiki syahadatnya dan membuka hijab ruhnya, agar ruhnya menjadi pemimpin bagi jasad dan jiwanya, dan menjadi manusia yang mampu menjalankan hidup di dalam pimpinan ruh yang hidup untuk mencapai ma'rifatnya. Wallahu a'lam bishawab.